Halo pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan akhir perburuan Santoso. Lalu di segmen kedua, kami sajikan usut tuntas vaksin palsu. Diteruskan dengan Jokowi sosialisasi teks amnesti pada segmen ketiga. Serta sebagai penutup, simak Erdogan gagal dikudeta. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Sejak tahun 2011, pentolan Mujahidin Indonesia Timur Santoso akhirnya tewas. Hidup Abu Wardah tamat usai terlibat baku tembak dengan tim patroli operasi Tinombala. Setelah melakukan perburuan panjang, awal pekan ini tim gabungan TNI Polri berhasil mengakhiri hidup pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Pak D alias Abu Wardah. Santoso dilaporkan tewas setelah terlibat baku tembak di pegunungan dekat desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Senin petang 18 Juli 2016. Tewasnya teroris paling dicari ini langsung mengundang perhatian publik. Namun, terpencilnya medan kontak tembak membuat kepastian tewasnya Santoso masih simpang siur. Pada Senin malam, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membenarkan adanya kontak tembak di Tambarana. Tito menjelaskan baku tembak melibatkan 5 teroris, di mana 2 tewas dan 3 melarikan diri. Namun malam itu tetap belum ada kepastian soal tewasnya Santoso. Tito menegaskan operasi Tinombala sangat efektif mempersempit dan menekan kelompok Santoso. Menurut informasi ada 2 orang yang tertembak, meninggal dunia, kemudian 3 lagi melarikan diri, dan ditemukan juga, disita juga 1 senjata M16. Pada Selasa pagi, Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Rudi Sufahriyadi mengungkapkan 1 dari 2 teroris yang tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Tinombala memiliki tanda tai lalat di pipi mirip dengan ciri-ciri Santoso. Namun, untuk memastikan benar tidaknya Santoso tewas, polisi masih harus menunggu konfirmasi dari tes DNA jenazah 2 teroris yang masih berada di gunung yang berjarak 60 km dari Poso. Di tengah simpang siur soal tewas tidaknya Santoso, akhirnya pada Selasa siang, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan bahwa salah satu yang tewas dalam kontak tembak di Pegunungan Tambarana adalah Santoso. Sementara satu lainnya, anak buah Santoso bernama Mukhtar. Menurut Kapolri, kepastian tersebut diperoleh polisi lewat kesaksian sejumlah personelnya yang pernah menangkap Santoso di tahun 2005. Dari hasil pengenalan wajahnya dan ciri-cirinya yang lain, baik oleh anggota yang kenal dengan dia maupun beberapa orang saksi yang mengenal dia, yang kenal yang bersangkutan. Sementara ini dianggap dia adalah positif pada Santoso. Tewasnya Santoso berawal saat Satgas Tinombala menggelar patroli pada Senin petang 18 Juli 2016. Tim gabungan TNI Polri ini melihat gubuk setelah mengikuti jejak dari barat Pegunungan Tambarana. Tim melihat 3 orang di seberang sungai dan menghilang. Sekitar pukul 17 WITA, tim ini terlibat kontak tembak dengan 5 personel teroris Santoso. Dalam kontak tembak selama 30 menit itu, 2 teroris tewas dan 3 lainnya kabur. Pukul 18.30 WITA, tim kemudian melaporkan kontak tembak ke komando. Dan pukul 19 WITA, 2 jenazah teroris mulai dievakuasi menuju kota Palu. Setelah sempat tertahan di lokasi akibat medan yang berat, pada Selasa siang,
2 jenazah kelompok Mujahidin Indonesia Timur tiba di kota Palu. 2 jenazah tersebut dievakuasi dengan menggunakan helikopter menuju Bandara Mutiara dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dengan 2 unit mobil ambulans yang dikawal ketat pasukan bersenjata. Di rumah sakit ini, tim Dokes Mabes Polri siap melakukan tes DNA untuk lebih memastikan kebenaran tewasnya Santoso dan anak buahnya. Menurut Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, proses identifikasi Santoso akan dilakukan dengan menggunakan sampel pembanding baik dari keluarga maupun dari sampel yang sudah dimiliki tim Dokes. Jadi tim DVI ini adalah tugasnya untuk melakukan identifikasi secara saintifik terhadap jenazah terduga pelaku teror yang diindikasikan mirip Santoso. Jadi sekali lagi bahwa jenazah ini sampai dengan saat ini belum dapat 100% dikatakan itu adalah Santoso. Santoso jadi buruan aparat keamanan sejak tahun 2011. Lelaki yang memiliki banyak nama ini diduga sebagai tokoh yang terlibat sejumlah aksi penyerangan dan pembunuhan di Poso. Nama Santoso jadi target TNI Polri setelah mendalangi penembakan anggota polisi di kantor Bank BCA Palu pada 25 Mei 2011. Aksi yang langsung membuat mantan kuli bangunan ini jadi pemimpin organisasi sayap Jamaah Ansor Tauhid atau JAT Poso. Dan puncaknya, pada akhir 2012, Santoso bersama Daengkoro mendeklarasikan berdirinya Mujahidin Indonesia Timur. Sejak saat itulah, mereka melakukan perekrutan dan pelatihan militer di beberapa titik pegunungan biru Poso Pesisir. Kelompok Santoso makin berkembang lewat asistensi Abu Tolut yang tak lain orang dekat Abu Bakar Basir. Santoso kemudian mendeklarasikan diri bergabung dengan ISIS. Di saat awal berdiri, personel Mujahidin Indonesia Timur mencapai ratusan orang. Mereka tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tapi juga Uighur, Tiongkok. Memiliki banyak anggota dan senjata, kelompok Santoso mulai menebar teror di Poso sekitarnya. Sejak tahun 2011 hingga awal 2016, Santoso CS terlibat banyak aksi pembunuhan, penculikan, dan pengeboman. Untuk memburu kelompok Santoso yang kian meresahkan, pemerintah menggelar operasi Camar Maleo pada awal 2015. Keberhasilan operasi ini diteruskan dengan operasi Tinombala sejak 10 Januari 2016. Selama 60 hari atau hingga akhir Maret 2016, Satgas beranggotakan 1.700 personel gabungan TNI Polri menyisir wilayah pegunungan Poso, Sulawesi Tengah, memburu kelompok yang masuk dalam daftar teroris global versi Amerika Serikat tersebut. Sejak operasi Tinombala ini, kelompok Santoso kian terkikis. Selain ruang gerak makin terbatas, jumlah personelnya pun anjlok. Hingga April silam, kekuatan mereka tinggal 25 orang. Sejak dimulai pada 10 Januari, operasi Tinombala 2016 telah menewaskan 11 anggota kelompok Santoso dan menangkap 5 orang lainnya. Karena terjepit, Santoso CS mulai kesulitan amunisi dan logistik. Beberapa personel Santoso bahkan tertangkap saat melakukan pencurian bahan makanan di beberapa perkampungan. Meski dikabarkan terdesak, Santoso masih sempat mengirimkan kegiatan mereka di dalam hutan. Untuk menepis tudingan mereka kelaparan, Santoso merekam aktivitas mereka bertahan hidup dengan mengkonsumsi binatang hutan seperti anoa. Petualangan Santoso pun benar-benar berakhir awal pekan ini. Hidup mantan pedagang buku itu berakhir oleh timah panas yang diletuskan personel tim Alpha 29 Yonif Rider 515 Kostrad yang tergabung dalam Satgas Tinombala. Pasca tewasnya Santoso, Rumah Sakit Bayangkara Palu langsung dijaga ketat kepolisian bersenjata lengkap. Polisi memeriksa setiap orang yang akan masuk ke rumah sakit tersebut.
Penjagaan dilakukan untuk menjamin kerja tim kesehatan yang sedang mencocokkan DNA Santoso dan Muchtar. Beberapa saat setelah jenazah 2 teroris tiba di Rumah Sakit Bayangkara, anggota keluarga Santoso ikut masuk ruang otopsi. Mereka dihadirkan untuk membantu polisi mengidentifikasi bagian fisik luar jenazah. Wakapolda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Leo Bonalubis menjelaskan dari hasil identifikasi fisik luar oleh keluarga, kedua jenazah diyakini adalah Santoso dan Muchtar. Namun, untuk memastikan identitas keduanya, pihaknya masih menunggu hasil tes DNA. Untuk memantau proses otopsi dan situasi terkini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengunjungi ruang instalasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Setelah melalui proses otopsi yang cukup panjang, Tito Karnavian memastikan 100% salah satu jenazah yang tewas saat kontak senjata di Poso Pesisir Utara adalah Santoso, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang selama ini dicari-cari. Kalau kita melihat bahwa dari hasil tes yang dilakukan oleh tim, ada 2 petunjuk. Yang pertama adalah tanda primer, yaitu tanda primer ini diantaranya adalah sidik jari. Ini kita tahu bahwa kemungkinan sidik jari itu adalah salah atau bias, itu kecil sekali. Sidik jari menunjukkan bahwa yang bersangkutan identik dengan data pada saat yang bersangkutan tahun 2005 pernah ditangkap dan ditahan di Polda ini juga dalam kasus perampokan di Sausu, perampokan mobil box. Kemudian pada saat itu juga pada saat penangkapan di Malino, itu Pegunungan Malino, perbatasan Ampana dan Morowali, yang bersangkutan tertembak pahanya, itu masih ada bekasnya. Melalui staf khusus Presiden Johan Budi, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan itu. Menurut Johan, dalam operasi gabungan TNI Polri, Presiden mendapatkan laporan dari Menko Polhukam. Presiden pun memantau operasi ini hingga laporan Kapolri yang menyatakan bahwa jasad yang ditembak mati adalah Santoso. Keberhasilan melumpuhkan Santoso dinilai banyak pihak tidak serta-merta membuat aksi-aksi terorisme di Poso dan Palu langsung berakhir. Seperti lazimnya gerakan terorisme, organisasi Mujahidin Indonesia Timur bisa terus bergerak, bahkan mengorganisir diri dengan kelompok teroris lain di tanah air. Kapolri Tito Karnavian bahkan mengendus tewasnya Santoso akan segera diteruskan oleh sosok Ali Kalora yang bakal meneruskan pergerakan kelompok tersebut. Terorisme memang masih akan membayangi Indonesia, sebab di negeri ini setidaknya ada 3 kelompok besar yang masih eksis. Selain Mujahidin Indonesia Timur Santoso, di Indonesia masih ada kelompok Neo Jamaah Islamiyah dan Mujahidin Indonesia Barat.